Halo sahabatku sekalian, masih bersama dengan saya Christian Ruwo, anggota Bawaslu Kabupaten Poso. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan proses penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Di dalam video ini saya akan menerangkan terkait dengan beberapa peraturan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa, kemudian para pihak, objek sengketa, tata cara pengajuan permohonan sengketa, tata cara pengajuan sebagai pihak terkait, pembuktian, dan masih banyak informasi lainnya yang akan saya ulas di dalam video ini. Oleh karena itu, jangan lupa like and subscribe video ini sehingga para sahabat sekalian boleh mendapatkan informasi dari saya dalam video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Sahabatku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pasca terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menegaskan bahwa tahapan pemilihan kepala daerah akan dilanjutkan pada bulan Desember. Itu artinya tahapan yang sebelumnya tertunda itu sudah dapat dilanjutkan. Salah satu tahapan yang tertunda adalah tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, calon gubernur maupun wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, setelah proses verifikasi ini tentunya bisa saja hasil verifikasi itu menunjukkan bahwa calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat atau juga tidak memenuhi syarat. Bagi calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, ada salah satu mekanisme yang dapat ditempuh apabila calon tersebut merasa dirinya tidak memenuhi bahwa dia memenuhi syarat akan tetapi tidak ditetapkan sebagai calon. Ada salah satu cara yaitu pengajuan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi bagi calon gubernur. Nah, sahabatku sekalian, kewenangan penyelesaian sengketa ini merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang 10 tahun 2016 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, ini sangat jelas tertuang di dalam pasal 144 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, dalam menjalankan kewenangan ini, Bawaslu telah menerbitkan beberapa kali peraturan Bawaslu, yaitu peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2015, peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2016, peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2017, dan yang terakhir adalah peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020. Nah, mengacu pada asas lex posteriori derogat legi priori, itu asas preferensi, maka yang berlaku saat ini adalah peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020. Di dalam peraturan Bawaslu ini mengatur yang pertama yakni objek sengketa. Apa itu objek sengketa? Objek sengketa adalah dokumen yang dijadikan objek karena dari dokumen itu kemudian menyatakan secara tegas atau dokumen itulah yang membuktikan seorang calon dinyatakan memenuhi syarat atau tidak. Jadi objek itu berupa dokumen yang karena adanya dokumen itu maka bakal pasangan calon ini merasa dirugikan. Nah, objek sengketa dalam peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020, pertama kita menemukan bahwa sengketa itu terdiri dari dua varian. Yang pertama, sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum yang menerbitkan surat keputusan. Kedua adalah sengketa antar sesama calon
bakal pasangan calon, bila sengketa antar pasangan calon. Yang menjadi objek sengketa yakni berupa surat keputusan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota yang karena surat tersebut ada pihak yang merasa dirugikan. Berikutnya, selain surat keputusan itu juga berita acara yang diterbitkan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Jadi objeknya adalah surat keputusan atau berita acara. Jadi di antara surat keputusan maupun berita acara ini, di sana menyatakan secara tegas bahwa si bakal calon ini dinyatakan bersalah atau tidak. Jadi akibat hukum yang membuat pemohon ini dirugikan, ya, objek sengketa. Nah, para pihak dalam sengketa ini terdiri dari yang disebut dengan pemohon. Pemohon ini adalah mereka yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan atau berita acara. Berikutnya, siapakah termohon? Termohon adalah pihak yang menerbitkan surat keputusan tersebut. Nah, artinya dalam hal ini adalah KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan KPU kabupaten kota untuk pemilihan bupati atau wali kota sebagai pihak termohon. Nah, ada lagi pihak yang disebut dengan pihak terkait. Nah, pihak terkait ini adalah bakal calon juga yang karena adanya surat keputusan ini atau karena adanya permohonan ini dia mendapat kerugian secara langsung. Nanti akan kita bahas kan. Para pihak, baik pemohon, termohon maupun pihak terkait ini di dalam proses itu dapat didampingi dan atau diwakili oleh kuasa. Kuasa di sini adalah advokat yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat, ya. Selanjutnya tentang pengajuan permohonan sengketa. Nah, dalam peraturan Bawaslu nomor 2 dimungkinkan pengajuan sengketa itu dengan dua cara. Yang pertama, pengajuan secara langsung, yaitu dengan mendatangi kantor Bawaslu provinsi maupun kantor Bawaslu kabupaten kota. Jadi kalau untuk pemilihan gubernur itu melalui loket penerimaan permohonan yang ada di Bawaslu provinsi. Untuk pemilihan bupati maupun wali kota ada di Bawaslu kabupaten atau Bawaslu kota. Nah, kemudian ada penyampaian permohonan menggunakan sistem informasi penyelesaian sengketa. Ini disebut dengan penerimaan pengajuan permohonan sengketa secara tidak langsung. Jadi menggunakan aplikasi SIPS yang dapat dilihat dalam laman Bawaslu Republik Indonesia. Akan tetapi syaratnya setelah 1 hari kita mengupload permohonan di sana, maka sudah harus menyampaikan juga kepada Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Permohonan ini batas waktunya adalah 3 hari kerja, ya, terhitung sejak keputusan atau berita acara ini ditetapkan. Jadi ada batasan waktu 3 hari. Nah, ini harus menjadi perhatian dari para pihak, khususnya pemohon. Apabila ini melampaui 3 hari, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah berdosa. Dalam penerimaan permohonan, hari pertama itu loket di Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota itu dibuka selama jam kerja, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore waktu setempat. Di hari ketiga, loket itu wajib dibuka sampai dengan pukul 24 malam. Jadi diberikan ruang bagi pemohon untuk menyampaikan di hari ketiga itu lebih luas, sampai dengan pukul 24. Nah, dokumen yang wajib diserahkan itu dapat di-download di laman Bawaslu. Di sana ada lampiran formulir model PSP 1 dan seterusnya. Jadi
format penyampaian permohonan itu harus menggunakan format yang sudah disediakan di dalam proses penyelesaian sengketa yang tersedia di laman Bawaslu setempat, maupun bisa juga diminta di sekretariat atau di loket Bawaslu setempat. Permohonan ini selain dia diajukan menggunakan format, juga wajib dilengkapi dengan KTP pemohon. Kemudian melampirkan objek sengketa. Jadi berita acara maupun surat keputusan itu wajib dilampirkan. Selanjutnya ada alat bukti dan mencantumkan daftar alat bukti. Jadi itu proses permohonan penyelesaian sengketa. Lalu terkait dengan permohonan pihak terkait. Jadi pihak terkait ini tadi saya sampaikan bahwa adalah orang yang karena adanya permohonan dari salah satu pihak, dia berpotensi dirugikan. Permohonan menjadi pihak terkait ini kalau dalam persidangan sering disebut dengan pihak interven dalam persidangan administrasi. Jadi dia dapat mengajukan sebagai pihak terkait dengan menggunakan formulir model PSP8 yang juga dapat diakses melalui laman website Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi setempat. Kapan dia menyerahkan itu? Jadi pihak terkait dapat mengajukan sebagai pihak terkait itu pada waktu sudah dimulainya tahapan yang disebut dengan musyawarah terbuka. Nah, permohonan pihak terkait ini selain menggunakan formulir PSP8 juga mencantumkan kartu tanda penduduk pihak terkait, kemudian alat bukti dan daftar alat bukti. Sama pada prinsipnya, sama dengan pemohon itu. Dalam proses penyelesaian sengketa, alat bukti yang digunakan yang pertama itu surat atau tulisan. Itu sebagai salah satu alat bukti. Kemudian ada keterangan saksi, lalu keterangan ahli, informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya, kemudian pengakuan pemohon, pengakuan termohon atau pihak terkait, dan atau pengetahuan majelis musyawarah. Jadi inilah yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga dengan adanya alat bukti ini dapat dibuat sebuah keputusan yang adil. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan penyelesaian sengketa. Tahapan penyelesaian sengketa terdiri dari dua tahapan proses. Yang pertama yaitu musyawarah tertutup. Dalam musyawarah tertutup ini pihak pemohon itu wajib hadir sendiri, tetapi dia bisa didampingi oleh kuasanya, yakni advokat atau pengacara, yang tentunya dibuktikan dengan surat kuasa khusus. Nah, dalam musyawarah tertutup ini, karena prinsipnya adalah mediasi, maka pemohon harus datang sendiri. Nah, di sini diutamakan adalah interaksi antara pemohon dan termohon. Dalam hal ini pengacara tidak ini agak dibatasi, tapi bukan berarti itu merampas hak dia, tidak. Dia dapat memberikan masukan kepada pemohon prinsipal. Jadi dia sebatas mendampingi. Di dalam proses musyawarah tertutup ini dimulai dari tahapan penyampaian permohonan dan kronologis permasalahan. Lalu masuk pada fase perundingan kesepakatan antara pihak pemohon maupun termohon. Nah, di sini Bawaslu hanya memediasi saja. Kemudian apabila terjadi kesepakatan antara para pihak, maka masuklah pada tahapan penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon. Diteruskan dengan penandatanganan berita acara musyawarah. Nah, kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah dan berita acara musyawarah ini dibuat dalam sebuah putusan
apabila terjadi kesepakatan. Akan tetapi apabila tidak terjadi kesepakatan, maka proses selanjutnya dilanjutkan dengan yang disebut dengan musyawarah terbuka. Pada saat musyawarah terbuka inilah kemudian pihak terkait itu boleh mengajukan diri sebagai pihak terkait. Nah, dalam proses musyawarah terbuka ini, tahapannya yang pertama adalah penyampaian permohonan dari pemohon. Nah, di sini pemohon dapat merubah permohonannya, dapat merubah uraian permohonannya atas persetujuan. Nah, apabila tidak ada perubahan, maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian jawaban termohon. Tetapi kalau dalam proses penyampaian permohonan itu termohon juga sudah siap jawabannya, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang biasanya tahapan yang lazim dilakukan pembacaan permohonan, lalu kemudian sidang berikutnya adalah penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban ini bisa juga bersamaan dengan penyampaian permohonan pihak terkait. Nah, idealnya memang permohonan pihak terkait itu dilakukan, atau yang lebih lazim dia sebelum jawaban dari termohon dia sudah menyampaikan. Nanti bisa ditelusuri dalam pertemuan ini. Selanjutnya masuk pada fase pembuktian alat bukti, pemeriksaan alat bukti. Nah, dalam pemeriksaan ini baik pemohon, termohon maupun pihak terkait menyampaikan alat bukti. Nanti bergantian, dimulai dengan pemohon terlebih dahulu, baru kemudian termohon, selanjutnya pihak terkait. Setelah proses pemeriksaan selesai, maka dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Setelah itu baru kemudian majelis musyawarah membacakan putusan. Itulah tahapan proses mulai dari penyampaian permohonan sampai dengan proses penyelesaian atau proses musyawarah. Nah, ini perlu diingatkan bahwa status gugurnya atau permohonan itu gugur apabila terdapat kondisi-kondisi yang pertama, pemohon itu meninggal dunia, atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan pertama musyawarah, atau pemohon mencabut permohonannya. Itu 3 kondisi gugurnya permohonan penyelesaian sengketa. Jadi video ini sebatas informasi bagi Bapak Ibu, Saudara, agar dapat memberikan sedikit gambaran terkait dengan proses penyelesaian sengketa. Bapak Ibu dapat memperoleh informasi yang lebih detail dengan membaca sendiri Peraturan Bawaslu nomor 2 maupun datang di helpdesk Bawaslu Kabupaten Kota maupun Bawaslu Provinsi terdekat. Nah, demikian video singkat dari saya, semoga memberi manfaat. Nah, berikutnya saya akan membuat video lagi yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang lebih detail. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan, jangan lupa like dan subscribe agar Bapak Ibu dapat menyaksikan video saya yang terbaru ketika saya mengupload. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari saya, Christian Elu, anggota Bawaslu Kabupaten Poso.